Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di hari Selasa ini, Selasa siang. Tentunya kita bersyukur kembali melanjutkan pelajaran kita seputar pokok-pokok keimanan, yang pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan lagi tugas-tugas malaikat. Ini sudah dijelaskan, hanya paling sedikit yang akan kita kaji ya di siang ini. Di antaranya di antara tugas malaikat ada di antara mereka bertugas untuk menjaga manusia di mana saja mereka berada, baik misalnya saat tidur atau terjaga dan kondisi apapun ya. Malaikat itu disebut muaqqabat, sebagaimana di dalam surah Al-A'raf atau juga Ar-Ra'd ya, surah Ar-Ra'd ayat 13. Allah firman, lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Malaikat itu bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Jadi kita itu ada yang jaga ya. Ketika kita terjaga saat ini juga mereka menjaga kita. Pola ketika kita tidur itu juga kita dijaga ya. Sehingga tentunya merekalah juga yang senantiasa menyaksikan perbuatan kita dan juga senantiasa mereka menjaga kita agar kita dalam kondisi yang aman ya. Jadi ya kalau kita catatlah malaikat ya sulit juga untuk dihitung ya. 10 ya. Berapa? Enggak, kan tidak terhitung jumlahnya malaikat mah. Lebih daripada manusia. Alah, lebih sih. Lebih. Berarti ada yang sini. Ada, selain Raqib Atid, ada malaikat penjaga, ada malaikat hafazah, ada ini di sini juga malaikat yang sedang berkumpul mengaromoni majelis ilmu ya. Udah datang ya. Iya, pada datang. Artinya tidak bisa kita hitung. Seimbang dengan setan kayaknya. Enggak juga. Justru ya lebih banyak malaikat. Kalau
dilihat dari segi dalil lemah gitu. Kembali itu kan pakai sunnah itu bintang ya, naik ke atas malaikat itu setan. Nah, terus pola yang belum kita jelaskan. Nah, di antara mereka juga ada yang bertugas menghadiri majelis-majelis zikir ya. Jika malaikat mendapatkan majelis tersebut, niscaya mereka akan datang untuk membentangkan sayap rahmatnya kepada mereka yang turut berkumpul dalam majelis ilmu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Serta ada doa ya, ada doa di dalam surah Ghafir ya. Dan juga malaikat yang membawa arsy ya, membawa arsy Allah. Di antaranya kita bisa baca di dalam surah Ghafir ya. Yang mereka juga mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu ya. Dalam surah 40 ayat 7 sampai 9. Alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Rabbana wasita kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Dan seterusnya itu ya, itu doa mereka kepada kita yang senantiasa menuntut ilmu ya. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Nah, itu surah Ghafir ya. Ghafir. Ini sering saya baca sebenarnya ya. Kalau ya waktunya rada senggang tuh ya, ini baca surah Ghafir ya, itu luar biasa tuh ya. Dan emang ini surah, Juz berapa itu? ini surat ke-40 tuh ya. 40 ya. Kalau juznya juz 24 kalau nggak salah ya. Hah? Juz 24 kalau nggak salah. Udah Saya dicek. lewat Yasin berarti ya. Udah kelewat, kan surat 40. Kalau Yasin surat 36. Juz 23 benar. 23 ya, 23. Juz 23 dari kan juz 23 itu Azumar Ghafir, terus Hamim Sajadah itu Fusilat ya. Fusilat, Asyura ya. Sampai ke apa itu teh? Al-Ahqaf ya. Al-Ahqaf. Ya, berarti juz 23. Nah, itu doa mereka kepada kita yang senantiasa menuntut ilmu ya, agar ditambah rahmat dan ilmunya juga ya. Karenanya pasti orang yang menuntut ilmu, Tapi ilmu agamanya. ya khususnya ilmu din ya, ilmu syar'i ya.
maka doa malaikat itu akan membantu ya kita mendapatkan rahmat dan juga tambahan ilmu ya. Karena emang senantiasa kadang ya ngaji dan ngaji juga nggak ada pengaruh. Nah, ada doa malaikat. Kalau kita belum paham atas sebuah ilmu ya, minimal kita didoakan malaikat aja udah gitu. Kita nggak paham bahasa Arab liar gitu ya, bahas tafsir ada bingung gitu lah gitu. Ya udah kita nggak usah khawatir karena kita sudah didoakan malaikat. Jangan kecil hati kalau tidak memahami ilmu ya gitu. Karena bagaimana mereka juga mendoakan kita. Di surah Al-Haqqah juga ada ya. Tentang malaikat yang membawa arsy Allah, itu ayat 17, nanti bisa dikaji ya. Kemudian juga di antara mereka ada yang tugasnya berbaris tanpa rasa bosan, terus menerus berdiri dan ruku, dan ada pula yang bersujud tanpa pernah bangkit dari perbuatan tersebut. Jadi terus menerus taat ya. Wa yaf'alu nama yu'marun ya. Di surah At-Tahrim juga, surah An-Nahl juga ada ya. Terus malaikat yang bertugas untuk menanyai setiap manusia di alam kubur udah ini ya, udah dijelaskan. Malaikat Munkar dan Nakir ya udah. Terus di antara mereka juga ada yang tidak kita ketahui jumlah dan pekerjaan mereka. Jadi hanya Allah yang mengetahui ya. Kita hanya beriman saja gitu. Ya. Karenanya banyak sekali jumlah malaikat itu. Nah, ada bahasan tambahan tuh ya di siang hari ini. Apa bedanya antara malaikat dan setan? Nah, ini akan kita perdalam juga. Ada perintah Allah ke malaikatnya. Iya. Bentar. Ini sudah dicek linknya. Nah, perbedaan antara perbuatan malaikat dan perbuatan setan. Nah, ini yang harus kita kaji juga ya. Ada kereta dulu ya. Karena seringkali ya buat kita itu masih ada bingung-bingung intinya perbuatan malaikat perbuatan setan gitu ya gitu. Campur. Tentunya ini yang jadi bahasan yang harus kita terus kaji ya. Sampai ada ya, ini mah obrolan aja ya, nanti kalau kita mau kaji lebih dalam ya nanti aja itu ya. Ada yang mengatakan ada seorang bayi ya yang
ketika lahirnya itu sudah dikulub ya, sudah disunat. Itu disunatnya oleh malaikat, oleh setan. Nah, kan ada pertanyaan seperti itu gitu. Udah gitu. Ya itu mah ada berita goib sih istilahnya. Cerita mungkin mulut ke mulut ya mungkin. Iya, mulut ke mulut. Belum tahu buktinya. Ya nggak tahu itu. Ya walaupun misalnya ada foto dan sebagainya, wallah alam. Nah yang jelas jangan sampai hal seperti ini juga, kan ini hal yang goib, terlalu dibuka-buka ya, terlalu dibahas. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar buat kita ya. Cenah gitu. Ya. Karena bisa jadi ya itulah tipuan iblis gitu. Seperti pertanyaan gini, surga dan neraka udah ada belum? Nah gitu. Kemudian udah ada isinya belum surga dan neraka? Nah, itu tipuan iblis itu. Kita ngapain juga membahas seperti itulah gitu. Ngapain sebenarnya? Ya. Jadi pertanyaan itu ya membuat seseorang itu syak gitu ya, ragu-ragu akan keimanan itu ya. Kan pertanyaannya ngapain juga sebenarnya itu ya. Kayak itu. Ya. Nah, terus juga banyak pertanyaan lain lah gitu. Ya. Yang pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan atau pembicaraan dialog yang aduh ya zaman sekarang masih juga ditanyakan, tapi itu malah membuat iman kita jadi ragu gitu ya. Ya, tentang misalnya tadi surga dan neraka udah ada isinya belum kan? Nah itu hal yang nggak usah ditanyakan sebenarnya itu ya. Nah itu. Terus seperti ini juga pertanyaan, misalnya kalau wahyu itu bisa Allah sampaikan, Allah firmankan, kenapa Allah tegaskan Rasul kan? Misalnya, tapi dia tujuannya itu untuk membuat orang itu ragu gitu ya. Ya kalau pertanyaan ini misalnya pertanyaan yang biasa, tujuannya untuk membuka wawasan kita nggak masalah tuh ya gitu. Tapi kalau ada orang yang sampai bertanya seperti itu untuk membuat kita ragu-ragu, nah itu banyak pertanyaan. Gini ya. Iya. Nah itu Keimanan tapi jadi mengambang ya. menjadi ngambang tuh. Tinggalkan ya. Pendapatan gitu. Nah karena itu ini yang kita harus kaji juga tentang bagaimana perbedaan antara malaikat dan setan. Pertama, malaikat itu mensucikan pujian kepada Rabb mereka dan memohon ampunan bagi manusia yang berada di bumi. Mereka adalah makhluk yang paling ikhlas terhadap Bani Adam. Sedangkan setan adalah makhluk yang berbahaya bagi Bani Adam ya. Karena mereka hasud ya gitu. Makan buah kundi jadi usir. Jadi usir malah ya orangnya. Hah?
Kalau Nabi Adam tak turun ke dunia malah ya orang. Nanti itu mah bahasanya ya. Hal ini karena setan telah bersumpah untuk menyesatkan, menyimpangkan, dan menghancurkan Bani Adam sekuat kemampuannya ya. Karena itu disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 27 ya. Surah ke-7 ya. Iki istri nggak ngisin can Ki. Iya, lagi 4 bulan ya. Iya. Ayah Udah? udah. Alhamdulillah. bulan. Walau taro dari kemana ya? Ada 27. Walau taro ilu kifu ala nar faqaulu ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Itu ya. Al-A'raf 7. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi ini mah Al-An'am. Saya udah hafal nih Al-An'am ya. Al-A'raf Oh ini agak panjang nih ya. Ya badi adama la yaftiyannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna sayatina awliya'a illadina la yu'minun. Nah itu ya. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana hatinya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan meninggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya tuh. Iya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi setan itu dijadikan pemimpin, ya. Dijadikan kawan. Diambil menjadi sohib. Nah, gitu. Nah itu. Yang kedua, malaikat memerintahkan para hamba kepada kebaikan, sedangkan setan mengajak dan memerintahkan mereka kepada keburukan. Ini dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Oh, ini udah ya. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran ya, ajaran Allah itu, kami biarkan setan menyesatkan dan menjadi teman karibnya. Jadi mereka menyuruh untuk keburukan ya, berpaling dari ajaran Allah. Orang yang berpaling dari Al-Quran, Allah menghukumnya dengan menjadikan setan baginya untuk pendampingnya.
ada yang salah nulis nih ya. Dan sesungguhnya setan-setan itu, ini bukan surat Az-Zukhruf nih ya, salah nih, nanti dicek lagi ya. Ya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk ya, sehingga disangkanya ini hidayah gitu ya, padahal bukan, jalan setan padahal gitu ya. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat, dia berkata, aduhai, semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib, antara timur dan barat. Maka syaitan adalah sejahat-jahat teman yang menyertai manusia. Sehingga tidak ada yang melindungi manusia dan syaitan kecuali apa? Zikir ya. Zikir yang melindunginya. Zikir kepada Allah ya. Makanya kita baca doa ya. Baca doa, baca Al-Falaq, An-Nas kan diantaranya ya. Dan juga baca ta'awudz ya. Pagi hari juga ada kan zikirnya ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Termasuk juga itu kan setan juga kan. Kejahatannya kan luar biasa ya, setan. Terus juga doa itu ya banyak lah ya, agar mereka tetap, memang setan itu menggoda ya, tapi agar mereka Koda enggak, selamat gitu. ya agar selamat ya, agar selamat dari godaan setan. Dan mereka tetap menggoda ya, setan itu udah anggar udah Dan menjanji nanya waktu Iya. usir di sealim-alimnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, sebagus-bagusnya ibadah manusia, agar ada setan kan yang menggoda. Tapi bagaimana kita selamat dari godaan itu, ya gitu. kelasnya kadang beda, yang udah yang lebih Iya. tinggi gitu ya. Kelas-kelasnya. Beda setan. Kan ada tulisan katanya itu, tapi tulisannya ya harus dicek lagi tuh ya. Setan itu kadang ya lebih alim gitu katanya. Ya kalau dari segi itu ya bukan artinya setan hafal hadis, hafal Quran, enggak juga gitu ya. Maksudnya bagaimana godaan mereka itu sangat kuat gitu. Ya. Ayat ya. Terus juga ketiga, zikir kepada Allah menjauhkan setan dari manusia dan menjadikan malaikat dekat kepadanya. Inilah sebabnya setan disebut aswas surat An-Nas waswasul khannas ya gitu. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Nah itu Jin dan manusia. jadi yang sering membuat kita was-was gitu ya, setan tuh. Ketika seorang meninggalkan zikir kepada Allah dan setan datang kepadanya, namun ketika dia berzikir kepada Allah, para malaikat mengelilinginya gitu ya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, tidaklah berkumpul suatu kaum ya, di salah satu rumah Allah dengan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran ya, di antara mereka kecuali ya, mereka akan ghasyiathumur rahmah ya, ghasyiathumur rahmah, terus
apa dikerumuni oleh malaikat ya, diliputi oleh malaikat. Nah, atau mendapatkan juga wasiatul rahmah, diliputi oleh kasih sayang Allah ya, rahmat. Wahafathumul malaikah itu ya, diliputi oleh malaikat ya, wahafathumul malaikah. Ya, anu pulang ke mana dia? Nah itu Ya telepon yang aku gitu. Kan HP. dibawa gitu. Punten tuh Bapak di depan. HP. Pulang lewat. HP Nah, dibawa mereka tukang mereka. pohon. Tadi itu mereka keluar ntar tadi. Enggak keluar. Orang pohon, orang lain pohon. wa zakarallahu fiman indah itu ya, dan Allah akan menyebut mereka kepada para malaikat yang ada di sisinya ya. Dan satu lagi itu apa ya, nah, panzalatul musakinah ya, ya panzalat atau nazalatul musakinah itu ya, kepada mereka turun ketenangan ya gitu. Ini saya lumayan nih harus diingat-ingat lagi nih hadis seperti ini ya. Ya alhamdulillah masih rada ini. Riwayat Abu Daud dalam sunannya ya. Jadi nazalatul musakinah, terus hafathumul malaikah, wa zakarallahu fiman indah, itu lagi ghasyiatumur rahmah ya. Nah itu akan ada ketenangan, kemudian juga rahmat, diliputi oleh malaikat, dan disebut ya oleh Allah kepada penduduk langit. Itu di antaranya ya malaikat. Nah sekarang tempat-tempat yang didatangi ya oleh malaikat, di antaranya ya ada malaikat yang berkeliling di penjuru bumi mencari majelis-majelis zikir, dan jika mereka menemukan majelis zikir, mereka berkata, bersegeralah kepada hajatmu. Ada beberapa cara berzikir kepada Allah ya, di antaranya baca Quran tentunya ya. Orang yang membaca Quran disebutkan juga ya berzikir kepada Allah, karena Al-Qur'annya itu sendiri adalah al-dzikr ya, peringatannya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, itu disebut juga al-dzikr ya, peringatan. Yang kedua, orang yang sholat itu juga berzikir kepada Allah, karena kan ada bacaan-bacaannya dalam sholat, itu juga mengingat Allah juga. Subhanallah itu kan. Iya. Orang yang bertasbih, beristighfar, bertakbir, dan tahlil, itu adalah berzikir kepada Allah. Para malaikat berkumpul di dekatnya dan setan menjauh darinya. Jadi senantiasa kalau kita baca tasbih, istighfar ya, baca kalimah thayyibah, nah itu akan diliputi oleh malaikat ya. La ilaha illallah. Ya. Dan setan tidak suka ya. Senantiasa harus kita baca bacaan zikir ya, agar jauh dari godaan setan ya. Nah, pula kalimat zikir itu kan sebagaimana yang disyariatkan juga ya gitu. Bukan zikirnya bikinan ya, atau asal-asalan zikir gitu lah gitu. Tapi apa yang disyariatkan juga ya, zikir setelah salat kan sudah disyariatkan, istighfar 3 kali itu. Kemudian Allahumma antas salam minka salam ya. Allahumma la mani'a lima ataita dan seterusnya gitu kan. Kan sudah disyariatkan, baca tasbih, takbir, tahlil kan. Tapi kalau lagi duduk gitu baca istighfar, sedikit gimana teh?
lagi duduk, lagi Terus? nyantai. Baca istighfar boleh aja. Kalau itu dikir, Iya, zikir juga. Karena kan Nabi beristighfar setiap harinya kan 70 sampai ratusan. Ya kita juga Apalagi bisa. kita ya Iya. udah dimaksum dosa. Nah, Yang Nabi kan udah dimaksum. ya isi waktu kita juga dengan zikir ya gitu. Isi karena ya manusia tidak luput dari dosa, juga waktunya juga kan kadang sia-sia. Kadang sia-sia dengan HP, dengan medsos atau apa gitu kan. Mending zikir gitu lah gitu. Udah ngomongkan batur. Ya gitu. Ibah. Iya. Karena membicarakan orang juga, tadi saya ada status ya, membicarakan orang itu penyakit sebenarnya gitu. Kalau membicarakan yang baik nggak apa-apa ya Ya kan. nggak apa-apa. selama Zionis penjajah. Sok gimana Ki? Itu mah beda kan, kita Beda ya. kalau mempelajari misalnya karakter-karakter Yahudi ya supaya kita tidak seperti Yahudi lah gitu. Ya kita pelajari. Sepertinya kita kan belajar surat Al-Baqarah, kan ada tafsir Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah disebutkan karakter Yahudi itu banyak ya. Sekitar dari ayat karakter Yahudi itu Sok orang-orang munafik lah gitu, orang-orang munafik. bolak-balikan fakta aja gitu. Iya. Dari kemarin tuh saya jengkel. 60-an gitu. Ayat 8 dari ayat 8 sampai 100-an lah gitu. Nah itu membicarakan tentang Yahudi itu. Surah Al-Baqarah tuh. Banyaknya Yahudi di dalam Ya. di Indonesia juga ya. Iya. Komplit Itu kita bela banget ke Israel, Iya. ke Israel. Iya. Kita orang Kristen oke bela jelas-jelas itu kena HP itu. Aneh. Nah, YouTube Orang udah bukti Nah, kita kenyataan. juga kalau menjauhi HP juga ada gimana? silakan orang Islam dikekeh ya. Karena kan dakwah kan lewat HP juga kan. Dakwah murotal kan lewat HP. Nah, akan dibinasakan Indonesia seperti Palestina. Insyaallah. Sombong banget. Iya. Ada Islam punya Allah gitu. Semua Ya. juga punya Allah. Backingannya kalau sudah Allah mah kuat gitu. Dan kita tidak boleh mendahului Allah aja, itu yang itu. satu tuh. Iya. Nanti akan begini nggak boleh itu. Allah yang punya hak. Iya. Syirik nanti ya masuknya. Iya. Nah, terus juga orang-orang yang mempelajari buku-buku dan duduk di halakoh untuk mempelajari agama, mereka juga berzikir kepada Allah ya. Dan para malaikat berkumpul di dekat mereka. Banyak lagi ini ya tentang zikir kepada Allah ya. Artinya setiap perkataan atau dari hati dan juga lisan yang dia tujuannya untuk mengingat Allah, berarti ya itu adalah zikir ya. Ya, jadi zikir itu jangan diartikan juga cuman La ilaha illallah gitu lah. ya duduk di masjid aja kemudian membaca, enggak juga kan gitu. Iya, di jalan bisa ya. Iya. Ya, orang yang menghindarkan duri dari jalan itu juga ya kan atas ya rasa peduli juga satu kan, atau dua dia juga kan memang mengingat pahalanya dari Allah kan, berarti kan itu zikir juga gitu. Iya. Orang yang berdialog gitu ya, tapi dialognya bukan dialog para ruguh teh ya gitu. Dialognya dialog yang bermanfaat, itu juga menghadirkan Kebaikan ya. kebaikan Ngajak kita ya, kebaikan. yang disyariatkan. Nah itu juga zikir sebenarnya juga. Bakti. Iya. Membantu orang juga ya, itu kan dia mengingat pahalanya, berarti itu juga zikir. Jadi bukan artinya zikir harus duduk di masjid terus gitu ya gitu. Karena orang ditegur ya yang duduk-duduk di masjid terus ke Kanjeng Nabi. Ya Iya. usaha sih. Enggak ya. Orang yang mencari nafkah juga kan dia senantiasa mengingat pahala mencari nafkah itu kan gitu. Dan ampunan yang menyertai dia ketika mencari nafkah ya, itu juga zikir kepada Allah. Niat yang mencari
mencari nafkah untuk menafkahi keluarga gitu ya, untuk poya-poya. Iya. Nah, itu jadi apapun lah aktivitas kita, kalau nuansanya itu mengingat Allah, itu yang namanya zikir ya. Dan itu didekati oleh malaikat. Asal apa yang kita bicarakan, apa yang kita perbuat, dan apa yang terbesit dalam hati kita itu hal-hal yang bermanfaat. Nah, itu juga zikir sebenarnya. Karenanya kalau orang jauh dari kata manfaat, merugikan atau memudaratkan seseorang, hujan ya. Kita pangantungkan nus baju nus, kita kadieukeun itu. Seseorang merugikan, memudaratkan, atau orang itu sudah menghilangkan nyawa, yaitu jauh dari kata manfaat, yaitu berarti sudah dia digoda oleh setan tuh ya gitu. Ya. Jadi hakikatnya orang yang kerasukan setan itu bukan adanya orang yang harus kesurupan juga, enggak. Tapi bagaimana ketika dia sudah benar-benar menjauhi batas-batas Allah, dia sudah melanggar batas-batas Allah, itu digoda oleh setan. Itu ya gitu. Iya. Perilakunya perilaku seperti setan juga ada ya. Ya. Nggak harus kesurupan ya. Tapi ada orang yang perilaku seperti setan gitu ya. Gitu. Iya. Bahkan kan dalam hadis ada pemimpin yang memang berhati setan juga ada gitu ya. Yang mengajak umatnya itu Iya. berbuat dolim kan, untuk mendolimi. Kalau pemimpin mendolimi rakyat kan, iya. Buatan setan. Jadi nggak harus berarti orang yang kerasukan setan ya kebawa setan. Mereka yang benar-benar zalim itu juga sebenarnya terbawa setan juga gitu. Korupsi ya. Iya itu juga gitu. Ya, sudah jelas ya. Iya. Nah, orang yang kesetanan juga sebenarnya itu ya. Oh, belum duit. Iya. Nah itu. Nah sehingga juga nih kalau kita bahas seperti ini ya, tentu menjauh dari perilaku kesetanan itu. Karena yang sering kali ya perbuatan kita itu bisa jadi ketika jauh dari agama Allah ya berarti ya dia sudah kesetanan. Nah, itu. Udah hujan juga ya. Paling itu saja dulu ya yang bisa dibahas untuk pertemuan hari ini. Insya Allah besok pada sholat zuhur ya kita lanjut lagi seputar akhlak. Walafikum walafiminkum, semoga Allah berikan kepada kita kesehatan dan juga kekuatan serta terus dalam lindungan dan juga bimbingannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.